Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Mohsin, host Sapa Legislatif kali ini. Kita Jawa Pos Radar Madura TV kembali kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan Bang Haris Sandi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ketiga kalinya ya. Sudah ketiga kalinya. Hari ini. Ya, menjadi tamu istimewa di Radar Madura TV. Betul, Tentu betul. pada kesempatan kali ini ada tema yang sangat menarik yang perlu kita bahas dan disampaikan kepada publik Bang, yaitu berkenaan dengan peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi bahaya sampah khususnya di wilayah Madura. Ya. Artinya memang masalah sampah ini ya menjadi masalah yang cukup Krusial. Karena itu juga menyangkut kesadaran masyarakat yang minim. Kesadaran dan masa depan wilayah Jawa Timur sendiri. Betul, karena itu banyak dampak negatifnya tentunya. Sebelum masuk pada materi inti, tentu saya akan sedikit memberikan pengantar dulu Bang ya, berkenaan dengan sampah ini. Di Madura ya, di balik indahnya pasir pantai, kemudian juga wangi sate Madura, kemudian semangat masyarakat kita, terselip satu masalah besar yang terus menggunung, mengalir ke sungai, bahkan menyelam ke laut, yaitu yang kita sampaikan barusan, soal sampah. Misalkan di Kabupaten Sumeneb, timbulnya sampah sudah timbulan ya, sampah sudah mencapai 39 ton per hari di tahun 2025, dan hampir 60% diantaranya adalah sampah organik dari rumah tangga. Namun hanya satu TPA yang aktif yang menampungnya, yaitu TPA di Torbeng, Kecamatan Batuan kalau tidak salah begitu Bang. Belum lagi di Bangkalan misalkan. Di Bangkalan itu setiap hari memproduksi lebih dari 100 ton sampah. Sebagian besar belum terkelola secara maksimal. Dan di pesisir Pulau Mandangin, Sampang, juga tumpukan sampah tak hanya berasal dari warga lokal, tapi juga kiriman dari laut akibat ya masyarakat yang tidak sadar tadi. Iya. Sampah tidak hanya soal bau atau kotor ya. Ini soal banjir, pencemaran laut, kerusakan ekosistem, bahkan masuknya mikroplastik ke tubuh manusia. Sampah menyumbat irigasi petani, merusak habitat ikan dan juga mengganggu kesehatan keluarga. Tapi siapa yang bertanggung jawab? Pemerintahkah? Masyarakat? Atau kita semua? Nah ini yang perlu kita bahas Bang. Di episode ini kita akan ngobrol lebih dalam dengan anggota DPRD Jawa Timur Bang Haris Sandi Safari tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa berjalan berdampingan, bukan saling menuding. Peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi bahaya sampah. Saya minta komentarnya Bang Haris Sandi terkait masalah sampah ini seperti apa gitu. Ya, terima kasih Bang Musin ya. Siap. Jadi yang kita ketahui bahwa sampah ini menjadi permasalahan yang krusial pada saat ini. Sampah adalah satu permasalahan lingkungan yang paling kompleks dan mendesak untuk dipecahkan solusinya di era modern kali ini. Betul. Jadi di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan konsumsi yang melimpah yang dikonsumsi oleh masyarakat, ini jelas berdampak pada timbunan sampah yang juga semakin meningkat, dan perkembangannya juga akan signifikan dari tahun ke tahun Mas Musin. Jadi Indonesia sendiri masalah sampah ini saya rasa masih belum tertangani dengan baik, walaupun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur pun dengan masyarakat dalam hal ini untuk memberdayakan kesadaran masyarakat itu masih diupayakan. Dalam hal ini dengan adanya program pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu program Lestari. Bagaimana program ini yang tujuannya adalah pengembangan atas kesadaran masyarakat, bagaimana sampah ini bisa dikelola dengan baik, sampah ini bisa dipilah dengan baik, sampah ini nantinya bisa didaur ulang dengan baik. Nah ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, saya rasa tidak bisa menafikan, tidak bisa langsung menyalahkan personal, karena ini menjadi tanggung jawab bersama Bang Musin. Dan tidak juga bisa menyalahkan semata-mata pemerintah begitu ya. Jadi masalah ini sampah ini memang sangat berdampak ya pada pencemaran tanah, air kayak gitu dan udara.
yang ujung-ujungnya akan mengancam pada kesehatan masyarakat. Jadi saat ini ya tentu ini bukan lagi isu yang kecil, tapi ini menjadi isu yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Namun di balik tantangan besar ini, Bang Musen, terdapat harapan dan peluang untuk perubahan. Kayak gitu. Bagaimana penanganan sampah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata yang saya katakan tadi, tetapi juga betul, merupakan tanggung jawab moral dan sosial dari setiap individu dan masyarakat. Tentu pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang strategis, Bang Musen, dalam merancang kebijakan, membangun infrastruktur, pengelolaan sampah, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Kayak gitu. Namun tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, dari rumah tangga, sekolah, pelaku usaha, minimal hingga komunitas lokal lah. Betul. Semua program hanya akan menjadi wacana dan tidak akan nyata. Tentu perubahan besar dimulai dari hal yang sangat kecil. Ketika masyarakat mulai memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang seperti yang saya katakan tadi, mendaur ulang barang bekas dan mendukung kebijakan ramah lingkungan, maka kita sedang membuka jalan menuju masa depan yang bersih dan sehat. Begitu pula saat pemerintah daerah berperan dalam pembangunan tempat pembuangan akhir TPA begitu ya? Kayak gitu, yang ramah lingkungan, menyediakan bank sampah di tiap-tiap rumah warga, serta mendorong inovasi teknologi pengolahan limbah. Kita sedang menanam benih peradaban yang berkelanjutan. Hari ini kita dihadapkan pada kondisi di mana semuanya harus berperan aktif. Ya. Kayak gitu. Memang kalau demikian kita harus ya menyadari, Bang, apakah kita ini menjadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Haris. Ya tentu kita harus kaji bersama ya. Kita harus kaji bersama secara mendalam bagaimana sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menanggulangi bahaya sampah yang disebabkan oleh sampah. Bukan hanya untuk hari ini tentunya, tapi demi warisan bumi yang lebih baik, baik generasi yang sekarang dan yang akan datang. Kita harus merubah paradigma dari membuang sampah menjadi mengelola. Betul. Mengelola dan acuh menjadi peduli nantinya, acuh menjadi peduli. Karena selama ini justru masyarakat itu ketika ada sampah ya dibuang aja begitu. Dibuang aja. Padahal itu kalau dikelola dengan baik itu sangat mengandung nilai ekonomis. Nilai ekonomis. Gitu ya. Maka pentingnya kesadaran masyarakat dengan adanya program pemerintah yang saat ini digalakkan oleh pemerintah provinsi. Kesadaran ini menjadi kunci bahwa semuanya aspek ini memang harus berkolaborasi, tidak hanya dari pemerintah yang selalu diteriakkan selalu ada di titik yang salah. Kayak gitu. Tapi bagaimana pemerintah provinsi dalam hal ini, gubernur, pihak legislatif dan masyarakat ini menjadi tiga serangka yang tidak bisa dipisahkan untuk bisa membangun dan mengelola sampah secara baik. Baik. Jadi bagi Bang Haris begitu ya, soal sampah ini bukan masalah kecil begitu ya, tapi ini juga harus ada partisipasi dari masyarakat, pemerintah dan sebagainya. Betul. Jadi seperti apa Bang dalam rangka bagaimana masyarakat ini bisa memiliki kepedulian, karena seperti yang sudah Bang Haris sampaikan barusan bahwa sampah ini bukan urusan kecil. Jadi seperti yang saya bilang Bang Musen bahwa sampah hari ini bukan lagi sekedar perkara jorok atau kumuh. Sampah bagi saya ini dan harus masyarakat juga tahu bahwa ini adalah bom waktu. Bom waktu yang kalau tidak dikelola dengan serius maka bisa berdampak langsung terhadap kesehatan, lingkungan, ekonomi, bahkan ketahanan pangan dan air. Data Kementerian Lingkungan Hidup, kemarin saya membaca di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 mencatat bahwa Indonesia menghasilkan dari 19 juta ton per tahun. Dan hanya sekitar 12% yang berhasil didaur ulang. Jadi sisanya ada di TPA. Ada di TPA. Ada yang berserakan di sungai atau hanyut ke laut. Maka ini yang harus kita cari solusinya bersama. Baik. Terkait hal yang sudah disampaikan oleh Bang Haris, memang itu saya lihat di Madura
memang demikian Bang ya. Iya, betul. Jadi di Madura sangat miris berkenaan dengan sampah. Terbukti banyak sampah-sampah di laut seperti yang disampaikan Betul. oleh Bang Aris barusan. Bahkan di sungai mereka sembarang ya membuang sampah di sungai dan tempat-tempat lainnya. Jadi seperti apa pandangan Bang Haris untuk Madura sendiri. Madura berkenaan dengan persoalan sampah ini? Ya, ini di Madura meliputi Bangkalan, Betul. Sampang, Pamekasan Pamekasan, dan Sumeneb. Sumeneb. Ada beberapa hal yang menurut saya pribadi masih menjadi masalah utama. Iya. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Tentu ini menjadi problem utama. Iya. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Yang kedua, minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Dalam hal ini infrastruktur sampah. Terus yang ketiga, TPA yang overload, Mas Oh Musin. iya, iya, iya. Dan tidak memenuhi standar sanitasi. Terus yang keempat, bisa saja sampah yang dibuang ke sungai atau dibakar sembarangan. Jadi yang ketiga soal TPA yang overload, seperti yang ada di Desa Waru, saya contohkan, di Waru Desa Barat. Waru. Ah, Maka masih banyak desa-desa di sekitar Desa Waru Barat yang justru TPA, tempat buangan akhirnya, masih nimbrung di Desa Waru Barat. Desa Waru Barat. Lah, ini berkenaan soal infrastruktur tadi, bahwa di Desa Waru Barat sendiri, walaupun sudah saya rasa anggap masyarakatnya sudah sadar akan bahaya sampah, tetapi masih saya lihat minim infrastruktur. Jadi perlu adanya kajian khusus, perlu adanya bantuan dari pemerintah provinsi, bagaimana motor sampah di sana masih ada satu, Bang Musin. Kalau bisa nanti kita akan usulkan bagaimana bisa minimal ada 3 lah, sehingga proses pemilahan, pengolahan dan daur ulang sampah di sana bisa berjalan dengan baik dan cepat, kayak gitu. Karena dari desa-desa yang lain juga masih nimbrung ke sana, Bang Musin. Ya, ya. Tentu harapannya agar masyarakat bisa terus sadar akan bahaya sampah, seperti yang saya bilang tadi, 4 ada pembakaran sampah, ini kan bahaya juga. Iya, betul. Banyak masyarakat yang tidak paham bahwa hasil dari bakar sampah itu asapnya itu kan sangat mengganggu bagi kesehatan. Udaranya, iklim lah. Iklim sangat ini tidak sehat gitu sangat ya. tidak sehat dan bisa menyebabkan penyakit. Kesadaran ini perlu adanya kerjasama dari pemerintah provinsi, baik ini legislatif dan eksekutif, bagaimana menyadarkan masyarakat tidak hanya Waru Barat lah, Madura, bahwa ini loh bahaya dan pentingnya pengelolaan sampah. Bahwa ini harus dimulai dari kita sendiri. Seperti juga TPA di Angsana. Betul. Ya. Itu kan juga beberapa sampah yang ada di Pamekasan kan dibuang di sana. Jadi tiap desa ini yang punya TPA ada tempat buang akhir sementara. Yang akan selanjutnya akan dialihkan ke Angsana. Ke Angsana, ya. Itu sangat bagus kalau misalkan ya semua desa, kelurahan memiliki gerakan yang sama untuk bagaimana sampah ini terkelola dengan baik. Karena tidak sedikit masyarakat yang mengeluh sekarang. Betul. Ya, jadi problem utama saat ini tidak hanya di Madura sebenarnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa banyak mereka tidak sadar bahwa ini sampah sebenarnya saya mau dibuang kemana. Ketika sudah ada tempat sampah atau bank sampah di depan rumah masyarakat, kadang masih ada, ini kok udah diambil-ambil sampah, kayak gitu ya. Maka perlu adanya tekanan yang masif dari pemerintah provinsi, bagaimana ini pengelolaan sampah yang menjadi tujuan utama pemerintah provinsi, bahwa ini sangat penting untuk kita tanggulang bersama. Jadi dalam hal ini memang masyarakat juga terkendala karena fasilitas TPA-nya kurang memadai. Iya, betul. Bahkan tidak punya TPA. Bahkan tidak punya TPA, sehingga sampah-sampah itu berserakan. Ya. Dibuang lagi di pinggir jalan, kadang dibakar. Kadang dibakar. Jadi kan warga juga kebingungan. Ini kalau udah dibakar, ini kan eman juga. Sampah menumpuk, akhirnya dibakar, terjadi pencemaran lingkungan. Bahkan itu juga sangat berbahaya sebenarnya. Oleh karena itu, ini dibutuhkan peran pemerintah. Dalam hal ini juga betul. Dalam hal pengelolaan, dalam hal pemilahan, dalam hal daur ulang. Jadi pemerintah ini harus wajib aktif untuk turun menyadarkan masyarakat. Ya, siap. Bang Haris, peran pemerintah itu yang sudah disampaikan barusan itu sangat penting begitu ya. Betul. Oleh karena itu, sebagai anggota DPRD, seperti apa mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan begitu ya, sehingga nanti ya pemerintah itu bisa memiliki aksi nyata, program nyata terhadap masyarakat. Pemerintah memang menjadi kunci utama
dalam pengelolaan sampah saat ini. Tugas pemerintah saya rasa bukan hanya menyediakan tempat sampah saja, menyediakan tempat sampah, mengangkut limbah, tapi lebih luas saya rasa pemerintah harus menyusun regulasi. Menyusun regulasi bagaimana perda tentang pengelolaan sampah harus ditegakkan, termasuk sanksi bagi pembuang sampah dan lain semacamnya. Jadi insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip zero waste. Saya sempat berbicara itu di beberapa desa kemarin, zero waste itu. Terus pembangunan infrastruktur, TPA sanitari, dan TPS 3R seperti yang saya bilang tadi. Jadi tempat pembuangan akhir sementara di beberapa desa ini harus penting, harus ada. Jadi harus ada program pemerintah provinsi yang melibatkan masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah desa untuk aktif bagaimana menanggulangi sampah ini. Jadi saya rasa dimulai dari itu dulu, Bang Musin. Terus yang lain adalah sempat saya sentil tadi bagaimana infrastruktur. Adanya regulasi juga harus disiapkan pirantinya oleh pemerintah provinsi kayak gitu. Dalam hal ini adalah menyediakan armada pengangkut dan sistem pengelolaan sampah terpadu. Baik fasilitas bank sampah seperti saya bilang tadi dan pelatihan masyarakat. Itu sudah mencakup semuanya. Di beberapa daerah program seperti gerakan pamekasan bersih, Bangkalan zero waste kayak gitu, dan bank sampah berbasis masjid mulai tumbuh sudah sekarang. Jadi namun masih perlu diperluas dengan adanya kesadaran, dengan adanya peran aktif pemerintah dan edukasi dari pemerintah juga ini sangat penting. Jadi saya rasa pemerintah harus melibatkan sekolah, pesantren, kelompok tani dan Karang Taruna dalam kampanye pilah sampah sejak dari rumah. Maka secara perlahan mindset atau cara berpikir masyarakat ini akan berubah, bahwa memang ini menjadi hal atau momok yang harus kita benahi mulai saat ini. Karena kalau dibiarkan, Bang Musin, ini akan berlanjut permasalahan ini. Sampai tidak selesai dan harus kita tangani bersama. Begitu, Bang Musin. Bang Haris, saya sepakat dengan pernyataan Anda barusan bahwa keterlibatan masyarakat itu sangat diperlukan dan itu sangat penting. Selain memang kehadiran dari pemerintah. Cuma memang sebagian masyarakat itu kurang menyadari akan pentingnya pengelolaan sampah dengan baik. Seringkali mereka membuang sampah di sembarang tempat. Di pinggir jalan, kemudian bahkan di dekat-dekat rumah orang. Padahal itu kan efeknya sangat negatif. Baik itu pada iklim dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan begitu ya, dan sebagainya. Nah, saya akan meminta Bang Haris ini pendapatnya keterlibatan masyarakat itu seperti apa yang bagus ataupun yang detail di dalam rangka pengelolaan sampah yang baik. Ya, betul Bang Husin, bahwa pemerintah berjalan sendiri pun tidak bisa. Masyarakat berjalan sendiri pun tidak bisa. Jadi kunci terbesar keberhasilan pengelolaan sampah itu ada pada masyarakat. Jadi kan karena masyarakat yang menghasilkan sampah tiap hari, yang menggunakan sampah itu hingga membuangnya sendiri ya masyarakat. Mungkin saya melihat bahwa masyarakat ini lalai karena masih kita negara kita, wilayah kita luas. Masih bisa dibuang ke sana. Pikirnya masyarakat. Padahal peran masyarakat ini dalam hal yang seperti saya bilang tadi ini menjadi kunci utama kayak gitu, karena dia yang menggunakan, dia yang membuang. Gitu. Jadi sudah dirasa perlu masyarakat mulai paham bahwa ketika sudah memakai hal-hal yang bersifat sampah, dia harus mampu memilah sampah organik dan anorganik dari rumah. Dimulai sejak di rumah lah. Dia harus bisa melakukan itu, terus mengurangi konsumsi sampah plastik yang bahayanya sudah sangat kita ketahui, karena memang sampah plastik ini sudah kan tersebar bahwa ini kalau sampah plastik bahaya. Gitu. Bahkan jangan sampai bakar sampah plastik kayak gitu ya. Jadi ini perlu adanya edukasi dari pemerintah dalam ini kepada masyarakat. Tetapi dalam hal ini masyarakat memang menjadi kunci. Jadi masyarakat itu harus berpartisipasi juga dalam bank sampah. Baik itu kerja bakti dan kampanye lingkungan. Jadi ini masyarakat harus benar-benar bisa
sadar bahwa ini menjadi hal yang sangat penting, Bang Hussein. Selain itu, selain masyarakat ini menjadi pemegang kunci, maka masyarakat juga bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya sendiri, Bang Hussein. Bayangkan jika suatu rumah tangga bisa mengurangi 30% sampah per hari melalui kompos, maka dalam satu desa bisa mengurangi ratusan kilogram sampah per minggu. Contoh inspiratif dari masyarakat dan daerah di Desa Propo yang saya ketahui, ada kelompok ibu-ibu yang mengelola kompos skala rumah tangga dan menjualnya ke petani sekitar. Ini kan langkah yang sangat bagus, Produktif ya. Produktif. Nah, selain di Propo, di Sumeneb juga pemuda banyak yang menciptakan ekobrik dari botol plastik yang dipadatkan dan digunakan untuk membuat bangku taman. Ini sangat juga bagus. Sementara itu pemerintah di Sampang saat ini juga sudah mulai memperbaiki sistem TPA-nya. Tentu mereka berharap agar lingkungan bisa ramah lingkungan, bisa terus kesadaran masyarakat di sana juga bisa bertahap mulai. Nah, seperti yang disampaikan Bang Haris barusan bahwa masyarakat ya, sebagian masyarakat sudah berinovasi ya. Misalkan kayak di Sumeneb tadi botol dijadikan hiasan, tempat hiasan bunga dan lain sebagainya. Tentu kalau sudah ada masyarakat yang demikian, ini peran pemerintah perlu mengapresiasi. Betul. Perlu mengapresiasi. Artinya pemerintah itu tidak boleh menutup mata, sehingga harapannya nanti bisa yang lain itu termotivasi. Memberikan reward ya. Memberikan reward kepada masyarakat yang punya inovasi dalam hal pengolahan sampah. Dalam pengolahan sampah. Ini juga penting, Bang Hussein. Karena saya nilai reward itu yang kurang terhadap masyarakat. Betul. Makanya saat ini seperti saya bilang, tidak hanya di podcast ini saya bilang, Bang Hussein, bahwa ketika kita hearing dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, saya juga menekankan bagaimana keaktifan pemerintah juga mengedukasi masyarakat, terus memberikan reward kepada masyarakat yang mempunyai inovasi. Baik dalam hal pengelolaan sampah ini. Dan mereka meresponnya secara baik. Terus terang saja, Bang Hussein, kemarin saya ketika di Desa Waru Barat ini mempunyai hal minimnya infrastruktur dalam hal ini motor sampah. Pemerintah provinsi dalam hal ini ketika melihat dan mengecek bahwa ini potensi masyarakat juga sangat luar biasa dalam hal penanganan pengolahan sampah, tidak penting mereka juga dapat bantuan juga. Kita rasa bersyukur, mudah-mudahan di desa-desa lainnya bisa dibantu juga oleh pemerintah provinsi. Ini berhubung di Madura rawan banjir. Betul. Kalau dulu itu yang menjadi langganan Sampang. Sampang. Kemudian Pamekasan. Dan terakhir ini Sumeneb juga. Sumeneb lebih parah ya. Lebih parah kemarin. Di Bangkalan juga. Artinya bergiliran. Artinya Madura ini sudah tidak aman dari banjir. Salah satu penyebabnya ya memang masyarakatnya yang tidak sadar. Tidak sadar akan sampah. Iya, betul. Kalau kita menikmati jalan ini di pantai, pesisir pantai ke arah Surabaya. Kalau pagi hari itu pada saat pasang, itu sampah itu banyak sekali di pinggiran pantai itu. Dari tengah ke pinggir. Nah, ini saya sangat bingung, ini kok bisa banyak. Lain halnya di pasar kayak gitu, di jembatan itu. Di Telanakan ini juga banyak. Jadi sangat miris sekali, dan kemarin saya juga sampaikan ke pemerintah provinsi, ayo ditangani sampah-sampah di pinggir pantai yang ada di arah Pamekasan, Sampang, dan seterusnya. Dan alhamdulillah mendapat respon yang baik, Bang Hussein. Mudah-mudahan ini masyarakat ini juga akan sadar, seperti yang Bang Hussein bilang. Kunci utama ini ada di masyarakat. Pemerintahnya sudah getol-getol ini mengambil sampah secara baik, tapi masyarakatnya masih tetap membuang sampah. Ini kan tidak ada kolaborasi yang baik ya. Tidak gayung bersambut begitu. Tidak ada gayung bersambut. Maka saat ini ya perlunya kesadaran dari masyarakat bahwa sampah ini harus benar-benar kita jaga. Iya, baik. Kalau lebih rinci ini Bang Haris, problematika sampah di Madura, ya mungkin di beberapa kabupaten di Madura, apa yang sudah diketahui oleh Bang Haris berdasarkan beberapa kajian mungkin yang selama ini sudah dilakukan?
Kalau yang saya ketahui di Bangkalan ya contohnya Bang Hussein, salah satu problem terbesarnya adalah banyaknya TPS liar dan minimnya truk pengangkut. Kadang warga membuang sampah ke sungai atau ke pinggir jalan kereta, yang saya tadi bilang tadi, karena memang tidak ada fasilitas yang memadai. Ini juga harus kita pikir. Di Sampang contohnya, maksudnya lebih pada minimnya tempat pembuangan akhir yang sesuai dengan inilah peruntukannya. Ya. Jadi di Sampang masalah lebih ke minimnya tempat pembuangan akhir yang sesuai standar, saya rasa, dan rendahnya kesadaran memilah sampah. Kalau kita lanjut ke Pamekasan, ada program gerakan bersih Pamekasan yang cukup aktif. Tapi kesulitan muncul karena keterbatasan armada dan kurangnya penegakan aturan tadi. Nah, di Sumeneb yang punya wilayah kepulauan, Bang Musin, tantangannya lebih berat. Iya. Di pulau kecil seperti Kangian, Talango, layanan angkut sampah hampir tidak ada. Jadi padahal pengelolaan sampah yang baik tidak harus mahal sebenarnya. Bisa dimulai dari rumah, seperti yang saya bilang tadi, dari rumah kita sendiri dulu. Yang pertama, pisahkan sampah organik dan anorganik. Kedua, kurangi sampah yang plastik kayak gitu. Misalnya dengan bawa tas belanja sendiri, nanti dibawa, nanti dibuang sendiri. Yang ketiga, memanfaatkan bank sampah. Nah, di beberapa desa di Madura sudah mulai ada bank sampah yang dikelola oleh warga, dan ini saya rasa patut diapresiasi. Betul. Oleh pemerintah setempat. Betul. Bang Haris tadi sempat dikatakan bahwa di kepulauan lagi-lagi ini, Di kepulauan, di kepulauan ya minim fasilitas pengangkut sampah, bahkan mungkin di sana tidak terkelola pengelolaan sampahnya dengan baik, begitulah. Nah, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga mungkin di sana banyak konstituen ya dari Bang Haris, ini juga perlu adanya keterlibatan pemerintah lagi-lagi. Ini seperti apa harapannya pada pemerintah agar juga di kepulauan ini bisa diperhatikan dalam pengelolaan sampah, Bang Haris? Ya, saya saat ini memang fokusnya pada pemberdayaan SDM. Dalam ini sampah. Jadi khusus kemarin kita sudah di wilayah Pantura selesai. Habis itu saya ke wilayah Sumeneb dan ke kepulauan. Nah, di kepulauan ini saya rasa masih perlu adanya edukasi dari pemerintah. Perlu adanya edukasi dari pemerintah dalam bagaimana bisa mengelola sampah secara baik dan benar. Dimulai dari pemerintah, dari kepala desa, berkumpul dengan masyarakat, kita kasih edukasi, Bang Hussein. Saya rasa itu perlu, karena memang mereka sudah juga tidak begitu paham akan pentingnya sampah ini. Nah, tentu harapan-harapannya ketika mereka ada gayung bersambut nanti hal-hal soal infrastruktur yang berkaitan dengan sampah, baik motor sampah, TPS 3R dan lain semacamnya yang mendukung pengelolaan sampah, pemilahan sampah dan daur ulang, kita tidak akan menutup kemungkinan, kita akan bantu, Bang. Iya. Nah, karena selama ini memang yang terjadi di masyarakat, Bang Haris, khususnya lagi-lagi di kepulauan itu memang ya di sisi lain karena masyarakatnya kurang menyadari akan pentingnya bagaimana mengolah sampah dengan baik, sehingga ya dibuang banyak ke laut, sehingga terjadi pencemaran laut. Lagi-lagi sampai menumpuk di pinggir laut. Menumpuk di pinggir laut. Karena juga adanya ya pemerintah itu yang kurang respon ya terhadap masyarakat yang ada di kepulauan. Mungkin respon berdasarkan koordinasi, mungkin rapat koordinasi dan lain sebagainya yang sudah dilakukan oleh Bang Haris dengan pemerintah seperti apa, dan solusi panjangnya seperti apa begitu? Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Sebenarnya tidak tinggal diam. Sudah bekerja sebenarnya. Beberapa kabupaten sudah mulai kerja, dalam hal ini sama SLMM praktisi lingkungan. Sekolah dan pesantren untuk kampanye peduli lingkungan. Namun agar masalah ini tuntas, butuh solusi yang jangka panjang, yaitu membangun TPA regional, salah satunya TPA regional modern, terus memberikan insentif bagi warga yang aktif memilah dan mendaur ulang. Nah, lewat itu tadi serta tentu saja edukasi sejak dini. Jadi kalau ditanyakan Bang Musin tadi apa dampak buruknya jika masalahnya tidak diatasi, ya tentu ya sangat banyak. Pencemaran tanah air ini sudah menjadi hal yang
menakutkan, bagi kita. Maka kita harus memulainya dengan 3 hal yang tadi. Selain itu juga akan banyak menimbulkan penyakit, tentunya. Betul, pencemaran dan lain sebagainya, banjir, dan kemudian juga turunnya kualitas hidup. Ya, betul. Kemudian akibat banjir itu banyak fasilitas-fasilitas publik yang mengalami kendala ya, mengalami kerusakan-kerusakan, bisa jadi seperti itu, Bang Haris. Nah, solusi panjang yang mungkin bisa diterapkan di Madura untuk pengelolaan sampah seperti apa, Bang? Beberapa solusi jangka panjang bisa kita terapkan ya, Pak Musin. Salah satunya yang tadi saya bilang adalah pembangunan TPA regional berbasis teknologi ramah lingkungan. Yang kedua bisa saja pendidikan lingkungan sejak dini. Adanya pendidikan lingkungan yang dimulai sejak kita masih kecil. Mulai dari SD, SMP, SMA ini kan penting. Seperti negara-negara lebih besar kayak gitu. Dan itu yang jarang dilakukan oleh orang tua, oleh guru mungkin di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Yang ketiga mungkin adanya kolaborasi pemerintah, swasta, dan komunitas lokal. Ini kan menggiatkan komunitas-komunitas ini kan menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi ini yang harus perlu kita lakukan juga. Selain adanya penerapan aturan tegas dan sanksi terhadap pembuang sampah sembarangan itu tadi. Jadi ketika ini sudah dilakukan secara detail, pemerintah turun, memberikan edukasi, masyarakat sadar, ada infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi solusi yang terbaik untuk saat ini. Artinya kita harus bersama-sama bergerak untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, untuk pengelolaan sampah yang baik. Saya sepakat yang disampaikan oleh Bang Haris tadi bahwa pemerintah bekerja sendiri itu tidak akan membuahkan hasil. Masyarakat juga bergerak sendiri tanpa ada dukungan pemerintah juga akan percuma. Artinya ini ada kolaborasi ya, antara pemerintah dengan masyarakat untuk sama-sama mendukung bagaimana pengelolaan sampah itu bisa berjalan dengan baik. Pemerintah mungkin menyediakan sarpasnya, dianggarkan dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat ya dengan kesadarannya melakukan pembuangan sampah, memilah sampah dan mengelola sampah, minimalnya membuang sampah di tempatnya, bukan membuang sampah di sembarang tempat yang tidak diketahui orang. Biasanya kan diketahui yang penting tidak diketahui orang. Kadang kalau kita pakai mobil dengan sembarang dibuang, itu memang kesadaran ya masyarakat yang mungkin perlu ditingkatkan lagi, dan hal itu tidak perlu dicontoh oleh kita. Baik, terakhir mungkin Bang Haris ada pesan-pesan kepada masyarakat agar ya masyarakat juga memiliki kesadaran yang cukup tinggi ya terhadap pengelolaan sampah, dan kemudian juga kepada pemerintah. Ya, kalau ke masyarakat saya menginginkan namanya kesadaran bahwa hati yang bersih itu dimulai dari gerakan kita sendiri yang juga bersih. Jadi kalau kita hatinya pengen bersih, ya minimal tidak membuang sampah sembarangan, agar gerak langkah kita juga bersih. Rasulullah sudah mengajarkan an-nadzafatu minal iman. Jadi kalau untuk pemerintah ya ini menjadi tanggung jawab saya juga, Bang Musin. Dan saya juga ingin melihat bagaimana kesadaran masyarakat, dan tentu apa yang saya katakan tadi bahwa ketika masyarakat sudah sadar, tidak menutup kemungkinan pemerintah juga akan turun melihat kondisi-kondisi kekurangan apa yang terjadi di sana, bagaimana pengelolaan sampah ini berjalan dengan baik. Jadi ayo kita mulai dari kita sendiri, bagaimana sampah ini bisa tertangani dengan baik, minimal bisa membedakan mana sampah organik, mana sampah organik. Masyarakat harus bisa membuang sampah pada tempatnya, bisa memilah hingga daur ulangnya menjadi gampang. Ya, dan nanti itu bisa produktif, ya. Baik, Bang Haris, saya sepakat dengan harapan Anda barusan, karena memang soal bahaya sampah ini bukan hanya soal pemandangan yang buruk, tapi juga soal masa depan anak cucu kita. Generasi kita. Betul. Sampah ya yang tidak dikelola bisa menyebabkan banjir, penyakit, kerusakan ekosistem, dan krisis air bersih. Tapi sampah yang dikelola bisa menjadi berkah, menghasilkan kompos, kerajinan, bahkan membuka lapangan kerja. Mari kita bergandengan tangan
pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan generasi muda untuk menjadi lingkungan kita lebih bersih dan sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga kebersihan adalah bagian dari iman dan tanggung jawab terhadap bumi adalah amanah dari Tuhan. Terima kasih Bang Aris. Terima kasih. Sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang tentang tema yang sangat menarik kali ini. Semoga menjadi motivasi bagi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk mengelola sampah dengan baik. Terima kasih. Demikian podcast Sapa Legislatif kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.